Siapapun yang telah berada pada makom ini adalah mereka yang telah melampaui penyaksian kehadiran Allah dalam segala perwujudan yang beragam. Baginya sudah tidak ada sesuatu apapun lagi kecuali Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ketahui olehmu bahwa yang dikatakan sifat itu apa, Tuhan itu apa, zat itu apa, hamba itu apa, Muhammad itu apa, manusia itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati, fana. Lalu siapa yang abadi? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Araftu Rabbi bi Rabbi." Aku mengenal Tuhan dengan Tuhanku. Perumpamaan seseorang yang sedang berusaha untuk mencapai makrifat ketuhanan dengan menggunakan cahaya suci adalah seperti orang yang menyaksikan matahari dengan cahayanya itu sendiri. Sangat jelas bahwa yang disaksikannya benar-benar matahari dan cahayanya yang tersebar ke seluruh penjuru arah. Sekalipun penyaksiannya masih membedakan antara penyaksi cahaya matahari dengan yang disaksikan matahari itu sendiri, bukan penyaksian keesaan murni akan Tuhannya. Seperti halnya orang yang baru bisa melihat matahari dan cahayanya setelah ia menghubungkan diri dengan matahari berdasarkan dengan kesucian dari cahayanya. Demikian pula kita baru bisa menyaksikan yang maha nyata setelah berupaya menjalin hubungan antara diri kita dengan Allah dengan cara membebaskan diri selain daripadanya dan membenarkan keagungannya secara mutlak di atas semua ciptaannya. Ketika Allah mengungkapkan dirinya, yaitu tajalli zatnya, ke dalam hati hamba-hambanya, maka yang diungkapkan adalah esensinya, yaitu berupa nama-namanya dan sifat-sifatnya, bukan wujudnya yang mutlak. Sebab wujudnya yang mutlak sesungguhnya tidak bersifat atau tidak terlukiskan sama sekali, karena sudah laisa kamislihi syai'un. Sedangkan apapun selain daripada wujudnya adalah ketiadaan mutlak. Tajalli dalam bentuk nama-namanya dan sifat-sifatnya harus dipahami sebagai keadaan di mana wujudnya memberi identitas atau memberi sifat kepada esensinya, sehingga lewat nama-namanya dan sifat-sifatnya itu dia dapat disaksikan. Jadi esensi inilah yang menjadi tumpuan atau pijakan daripada wujudnya. Dengan kata lain, pengungkapan keesaan Allah dalam hati seorang hamba adalah pengungkapan diri yang maha nyata daripada kehadiran keesaan zatnya yang mutlak tanpa ada sifat atau lukisan apapun yang dapat melukiskannya. Pengungkapan dirinya ini juga menandai munculnya sifat-sifat mengetahui dan menerima darinya, sebab berbagai hakikat di dalam ilmunya yang tersembunyi di balik keesaan zatnya yang mutlak merupakan objek pengetahuannya dan yang menerima pelimpahan wujud ke alam yang nyata
di mana hati seorang hamba mengalami penyingkapan, kasyaf. Gambaran keadaan seperti ini dapat kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menjadikan keturunan Bani Adam dari tulang sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian atas diri mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami menjadi saksi. Yang demikian supaya kamu tidak mengatakan di hari kiamat, sesungguhnya kami lalai tentang hal ini. Inilah keadaan di mana jiwa menyaksikan kehadirannya, yang adalah bentuk-bentuk rasional daripada nama-namanya atau kehadiran keesaannya yang tersifati oleh nama-namanya. Sebagaimana kita tahu, kata Rob sendiri mengacu pada pengertian pencipta, pengatur, pemelihara, dan pendidik. Dengan demikian, hakikat-hakikat di dalam ilmunya yang tadinya tersembunyi di balik keesaan zatnya yang mutlak, kemudian aktual dan mewujud pada alam ini. Saudaraku, sang sejati, keadaan seperti ini hanya dapat disaksikan lewat mata hati yang telah mengalami penyingkapan kasyaf, dan bukan kemusnahan fana di dalamnya. Begitu pula apa yang disaksikan adalah kehadiran keesaannya dalam perwujudan yang beragam, yaitu lewat sifat-sifat dan nama-namanya. Dalam istilah hula sadra, itu disebut sebagai perbedaan wujud kembali kepada persamaannya. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Fana di dalam zatnya yang maha mutlak adalah makom penyingkapan esensi hakiki, penyingkapan seseorang daripada selubung kemegahan dan kekuasaannya, dan hilangnya segala sesuatu selain daripada Allah. Jadi siapapun yang telah berada pada makom ini adalah mereka yang melampaui penyaksian kehadiran Allah dalam segala perwujudan yang beragam. Baginya sudah tidak ada sesuatu apapun lagi kecuali Allah. Semua adalah Allah, karena Allah, dari Allah, dan bersama dengan Allah. Semoga Allah membukakan hati dan pikiran kita semua untuk dapat menerima limpahan ilmunya yang bermanfaat. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dialah yang mengatakan kebenaran dan yang menuntun ke jalan yang benar. Lautan itu tetaplah lautan yang sebelumnya. Kejadian hari ini hanyalah ombak dari gelombangnya. Sekianlah. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.